Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu pengantar pendidikan IPS, Bapak Dr. Ahmad M. Hum. Yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan memulai diskusi kita pada hari ini. Baiklah, saya Mega akan menjelaskan terkait dengan apa itu pendidikan global. Pendidikan global merupakan upaya sistematis untuk membentuk wawasan dan perspektif para siswa, karena melalui pendidikan global, para peserta didik dibekali materi yang bersifat utuh dan menyeluruh yang berkaitan dengan masalah global. Pendidikan global menawarkan suatu makna bahwa kita hidup di dalam masyarakat manusia, suatu perkampungan global di mana dalam manusia dihubungkan baik suku maupun bangsa dan batas negara tidak menjadi penghalang, dan merupakan komunalitas dari perbedaan di antara orang-orang yang berbeda bangsa. Nah, menurut Sapria, bahwa pendidikan global merupakan upaya untuk menanamkan suatu pandangan tentang dunia kepada para siswa dengan memfokuskan bahwa terdapat saling keterkaitan antara budaya, umat manusia, dan kondisi planet bumi. Nah, pada umumnya tujuan setiap pendidikan sama, yaitu mendorong siswa berpikir kritis. Namun dalam pendidikan global, fokus substansinya berasal dari hal-hal yang mendunia, mencirikan pluralisme, interdependensi, dan perubahan. Pendidikan global merupakan suatu cara atau jalan untuk menyampaikan kepada peserta didik bahwa di dunia ini memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang saling ketergantungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dari beberapa materi di atas, bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan global adalah jalan yang ditempuh untuk menanamkan pandangan tentang dunia yang memiliki banyak perbedaan yang saling ketergantungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ketiga, yaitu pendidikan global mempersiapkan siswa untuk masa depan dengan menyediakan berbagai keterampilan analitis dan juga evaluasi. Keterampilan ini akan memungkinkan siswa untuk memahami dan menangani isu-isu internasional dan juga lintas budaya. Pendidikan ini juga memperkenalkan siswa pada strategi untuk berpartisipasi secara lokal, nasional, dan internasional. Etnis harus menyediakan informasi yang relevan untuk meningkatkan kemampuannya berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik. Oleh karena itu, pendidikan tersebut mengaitkan isu-isu universal dengan kepentingan lokal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan global adalah proses pembelajaran yang terancang untuk meningkatkan kesadaran siswa akan kehidupan mereka dan dunia secara keseluruhan yang saling terkait. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami kondisi dan juga sistem global. Nah, disinilah peran pendidikan agama dan karakter bangsa menjadi penting. Karena tanpa ketentuan pendidikan agama yang cukup dan budidaya sifat nasional, siswa dapat kehilangan karakter dan kepribadian sesuai agamanya, serta tidak menjadi warga negara yang baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan global. Miliar pada tahun 1996 mengemukakan bahwa isi pendidikan global dirumuskan dari realitas sejarah dan kondisi saat ini yang menggambarkan dan menunjukkan dunia sebagai masyarakat global. Dari hasil analisisnya ini memperkenalkan 4 unsur kajian yang dianggap esensial dan mendasar bagi pendidikan global. Nah, yang pertama itu ada kajian tentang nilai manusia. Yang kedua ada kajian tentang sistem global. Yang ketiga kajian tentang masalah-masalah dan isu-isu global. Dan yang keempat itu ada kajian tentang sejarah hubungan dan saling ketergantungan antara orang, budaya, dan bangsa. Yang pertama itu ada kajian tentang nilai manusia. Nilai-nilai yang dianut oleh banyak orang umumnya mencerminkan sikap dan keyakinan dan dibantu oleh pengalamannya. Nilai-nilai yang kita miliki menentukan bagaimana kita memandang dunia dan bagaimana nilai-nilai itu mempengaruhi keputusan dan perilaku kita sebagaimana yang kita lakukan dalam aktivitas hidup. Yang kedua itu ada kajian tentang sistem global. Kita melakukan hubungan dengan setiap bangsa di seluruh dunia sampai pada tahap yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Adanya saling berhubungan dan tergantungan antar bangsa ini adalah akibat dari keikutsertaan bangsa kita dalam sistem yang sedang berjalan di dunia saat ini yang sering dinamakan sistem global. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang
kajian sejarah hubungan antar bangsa dan saling ketergantungan. Perspektif sejarah yang meliputi evolusi nilai-nilai kemanusiaan yang berbeda-beda dan bersifat universal, pembangunan sejarah sistem global kontemporer, dan kondisi serta faktor penyebab munculnya isu-isu dan masalah-masalah global saat ini merupakan fondasi bagi pendidikan global. Perspektif ini berkembang setelah Perang Dunia Kedua, di tengah harapan agar ilmu sosial lebih berperan dan berguna dalam memahami berbagai gejala sosial yang ada, terutama dalam pemecahan masalah sosial. Untuk memahami masalah sosial, perspektif ini memberikan kritik terhadap perspektif yang sudah ada, khususnya perspektif patologi sosial dan perspektif perilaku menyimpang. Pada umumnya, pendekatan-pendekatan tradisional untuk mengkaji sejarah dunia masih sedikit mengungkapkan pengertian saling ketergantungan antar bangsa, karena pendekatan ini tidak menekankan pada akar sejarah dari saling ketergantungan tersebut. Sejarawan lain percaya bahwa kontak ini didasarkan pada kesamaan budaya konkret antara Asia dan Amerika, bahwa terdapat pengaruh-pengaruh dari Asia tentang perkembangan masyarakat di Amerika. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.